Halo, Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini saya sangat berbahagia kembali boleh berjumpa dengan saudara-saudara di mana berada. Harapan dan doa saya sekali lagi mudah-mudahan saudara-saudara diberkati Tuhan hari ini dan dianugerahkan sukacita yang luar biasa oleh Tuhan Yesus dan segala rezeki dimudahkan oleh Tuhan. Amin. Baik, saat ini kita kembali diingatkan oleh kebenaran firman bahwa jika hari ini engkau mendengar suaranya, janganlah engkau mengeraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Saudara-saudara yang terkasih, jangan lupa subscribe channel saya agar supaya menjadi berkat dalam kehidupan saya untuk pengembangan channel-channel berikutnya. Saat ini kita lanjut saja dalam materi yang sangat menarik, mudah-mudahan betul-betul menjadi berkat buat kehidupan saudara-saudara. Materi saya di saat ini, karena saat ini saya akan membahas satu hal yang sangat luar biasa, yang menjadi mungkin banyak hal yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang. Tetapi mudah-mudahan hari ini materi saya akan sangat bermanfaat untuk inspirasi iman kepada saudara-saudara semua. Jadi materi saya saat ini berkaitan dengan Paskah ya. Jadi mungkin masalah Paskah kita sudah tahu, apalagi orang Kristen, dan banyak juga orang sudah mendengar tentang kata Paskah ya. Apa sebenarnya Paskah itu? Apakah Paskah itu adalah merupakan satu hari raya orang Kristen saja dan di situ dikatakan kebangkitan Tuhan Yesus? Hanya sedangkal itukah? Tidak, saudara-saudara yang terkasih. Mari kita melihatnya. Bahwa ketika bangsa Israel dituntun oleh Tuhan, yang dipimpin oleh hamba Tuhan yang bernama Nabi Musa, keluar dari tanah Mesir tempat perbudakan. Maka sebelum itu terjadi, maka Musa sudah beberapa kali datang kepada Firaun atas perintah Tuhan untuk menyampaikan kepada Raja Firaun agar supaya diizinkan keluar beribadah di padang gurun seluruh bangsa Israel. Tetapi Firaun tetap berkeras dan Tuhan sendirilah yang mengeraskan hatinya sehingga berulang-ulang tidak diizinkan oleh Firaun karena orang Israel pada waktu itu berada di bawah jajahan orang Mesir. Sehingga menjadi satu aset bagi orang Mesir dalam rangka membangun kota-kota mereka. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya bahwa ketika Tuhan sudah akan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan akan menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah. Saya tidak membahas tulah 1 sampai tulah 9, tetapi tulah yang ke-10 itulah yang menentukan Paskah ya. Jadi tulah yang ke-10 adalah ketika Tuhan akan mendatangkan kematian kepada anak-anak sulung di seluruh negeri orang-orang Mesir, mulai dari manusia, orang tahanan di liang tutupan, sampai kepada hewan. Semua anak sulungnya akan mengalami kematian dan kebinasaan karena hukuman Tuhan. Kenapa anak sulung ya? Kenapa bukan anak bungsu yang dihukum oleh Tuhan? Karena bangsa Israel adalah juga merupakan bangsa yang sulung dari antara seluruh bangsa di dunia yang merupakan milik Tuhan. Jadi bangsa Israel adalah bangsa anak sulung daripada Tuhan dari sisi bangsa. Dan kemudian bangsa-bangsa lain berarti menjadi satu keluarga kelak oleh karena bangsa Israel yang menerima berkat yang kemudian seluruh bangsa di bumi akan mendapat berkat itu. Itulah Yesus. Sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada Abraham bahwa semua bangsa di bumi akan menerima berkat melalui keturunanmu. Nah, peristiwa itu saudara diperintahkan oleh Tuhan bahwa Tuhan memerintahkan kepada Musa sebagaimana yang terdapat di dalam Keluaran pasal 12 ayat 21. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah
anak domba Paskah. Jadi pada waktu itu yang menjadi anak domba Paskah adalah kambing atau domba yang diambil disembelih menjadi korban Paskah itu sendiri. Anak domba. Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Anak domba yang diambil adalah anak domba yang tidak bercela. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus juga disebut sebagai anak domba Allah. Karena itulah Yohanes menunjuk kepada Yesus dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, nanti kita berbicara khusus tentang itu, tetapi kita bicara dulu tentang anak domba Paskah pada zaman perjanjian lama, yaitu bangsa Israel. Jadi Tuhan menyuruh kepada Musa dan disampaikan kepada orang Israel agar supaya ia mengambil anak domba Paskah, baik kambing atau domba. Kemudian selanjutnya, kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Jadi sebagaimana background video saya ini, bahwa bangsa Israel ketika menyembelih kambing domba sebagai anak domba Paskah, maka darahnya itu disapukan di ambang pintu rumah pada orang-orang Israel. Apa maksudnya saudara-saudara yang terkasih? Bahwa di mana dalam Kejadian di Keluaran pasal 12 ayat 23 dikatakan, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnahan masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Jadi darah anak domba Paskah yang diperintahkan Tuhan yang disapukan di atas, dioleskan di atas ambang pintu rumah orang-orang Israel, tujuannya adalah karena malam itu juga malaikat Tuhan akan datang untuk menulahi orang-orang Mesir. Kalau misalnya didapati oleh malaikat Tuhan, ya, ada darah yang disemirkan atau yang diusapkan, disapukan di ambang pintu orang-orang Israel, ketika Tuhan melihat darah itu, maka malaikat maut akan berlalu. Tidak akan diizinkan masuk ke dalam rumah yang ada darah di ambang pintunya untuk mendatangkan kemusnahan atau tulah kepada keluarga yang ada di dalamnya. Nah, karena itu saudara yang terkasih, Paskah itu artinya dilewati dari kutuk. Paskah artinya diluputkan dari tulah. Ya. Tandanya adalah darah Paskah itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang maksud daripada Tuhan? Kenapa kambing domba yang disembelih dan pada akhirnya diusapkan darahnya di ambang pintu dan pada akhirnya tidak mendatangkan kutuk? Jadi darah yang seharusnya ditimpakan atau kutuk yang harus ditimpakan kepada masing-masing keluarga, di mana akan ada kematian salah satu daripada keluarga anak sulung itu, sudah digantikan oleh anak domba Paskah yang disembelih. Jadi saudara-saudara, itu domba pengganti daripada orang anak sulung yang harus menderita dan mati pada waktu itu. Itulah pengorbanan. Ketika kutuk itu datang, ada darah anak domba, sudah selesai penggantiannya. Sehingga ketika Tuhan melihat itu, maka Tuhan tidak mengizinkan kutuk itu masuk, tetapi kutuk itu berlalu dari kehidupan keluarga yang ada darah anak domba itu. Jadi sekali lagi saudara-saudara, Paskah artinya adalah maut berlalu. Paskah artinya maut tidak lagi bisa berkuasa terhadap keluarga atau orang yang menerima Paskah darah itu. Nah, saudara yang terkasih, darah anak domba Paskah inilah sebagai simbolisasi
tentang darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di atas kayu salib untuk mengganti kita. Jadi banyak kali orang berpikir, bagaimana mungkin ya darah anak domba ya kemudian mengganti kita? Ya memang begitu. Ya, harus ada pengganti, ada tumbal ya ceritanya. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Mungkin banyak orang bertanya, kenapa Tuhan Yesus itu disalib dan bisa mengampuni dosa manusia? Nah, kalau hewan yang disembelih tidak sempurna, tetapi kalau darah Yesus sendiri yang disembelih, itulah pengorbanan yang sempurna. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah perintah daripada Tuhan yang disampaikan kepada Musa dan dilaksanakan. Itulah Paskah. Pada video sebelumnya yang berkaitan dengan ibadah, saya sudah menyampaikan bahwa ibadah orang Israel, ibadah orang Kristen adalah Paskah itu sendiri. Memperingati tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dari maut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Keluaran pasal 12 ayat 24 mengatakan, kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Jadi Paskah ini adalah merupakan perintah Tuhan yang harus dipegang oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Sampai sekarang Paskah itu tetap berlaku. Sampai selama-lamanya. Tapi bukan lagi anak domba, hewan dalam hal ini. Tetapi sudah digenapi makna dari Paskah itu di dalam Yesus Kristus yang adalah anak domba Allah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Matius pasal 26 ayat 17 mengatakan, pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jadi ketika Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah dunia, sebelum ia menderita, disalib, darahnya ditumpahkan untuk manusia, maka Tuhan Yesus sudah memberikan contoh tentang Paskah itu. Dalam perjanjian baru, tidak lagi menyembelih anak domba, karena Yesus sendiri adalah anak domba yang akan tersembelih. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada gerejanya satu perayaan Paskah. Satu perayaan Paskah yang mengartikan tentang bagaimana sebenarnya Paskah itu dilaksanakan di dalam kehidupan gereja. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang dilakukan pada waktu itu. Lalu Tuhan Yesus menjawab kepada murid-muridnya, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakanlah kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Saudara-saudara yang terkasih, itulah Paskah yang dirayakan bersama-sama Tuhan Yesus dan para muridnya. Tetapi ada yang berbeda. Perayaan Paskah yang diperintahkan oleh Tuhan, Tuhan hanya menyuruh menyediakan roti dan anggur. Roti yang tidak beragi. Itu yang disiapkan pada waktu itu. Nah, kemudian murid-muridnya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan ketika ia pergi ke kota, dan benar-benar dia mendapati seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi itulah tandanya bahwa dia adalah Tuhan yang luar biasa, yang dapat mengetahui apa yang terjadi besok. Dialah Tuhan kita kemarin, dialah Tuhan kita hari ini, dan dialah Tuhan kita besok. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Jadi roti yang dipecah-pecahkan itu melambangkan tentang tubuh Kristus. Jadi roti yang dipecah-pecahkan itu melambangkan tubuh Kristus.
Jadi setiap perjamuan Paskah, ketika kita makan roti, itu adalah perlambang tubuh daripada Kristus. Karena itu Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Farisi sebelumnya, jika engkau tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu pada waktu itu, orang-orang Farisi mengatakan perkataan ini terlalu keras. Bagaimana mungkin ia memberikan dagingnya untuk kita makan dan darahnya kita minum? Jadi pemahaman daripada orang Farisi adalah secara jasmani, secara daging. Tuhan Yesus mengatakan, sekali lagi, bahwa jika engkau tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, setelah itu saudara yang terkasih, mereka mundur dan ia berkata, perkataan ini keras, siapa sanggup mendengar? Mereka akhirnya kecewa dengan Tuhan Yesus dan pergi. Bagaimana mungkin ia memberikan dagingnya untuk kita semua, memberikan darahnya untuk kita semua? Itu sesuatu yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada para murid, mengapa engkau tidak pergi? Mengapa engkau tidak ikut dengan mereka pergi setelah mendengar perkataan bahwa engkau harus makan daging dan minum darah Tuhan Yesus? Kalau tidak, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Lalu Petrus berkata, kemanakah kami harus pergi? Sebab perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Karena itulah para murid tidak meninggalkan Tuhan dan kecewa dan menolak dia sama seperti orang-orang Farisi pada waktu itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah kemudian diartikan di dalam perjamuan itu. Jadi bukan darah Yesus langsung diberikan begitu, disedot, atau dagingnya diiris diberikan kepada manusia, tidak. Setiap perkataan Tuhan itu berbicara tentang hidup yang kekal. Artinya berbicara tentang roh, bukan berbicara tentang daging. Tapi orang Farisi selalu mengartikan itu secara daging. Karena itu juga sekarang banyak sekali pemahaman yang mengatakan bahwa bagaimana mungkin Tuhan Allah itu turun ke dalam rahim ibu, rahim Maria dan lahir sebagai seorang Yesus. Bagaimana mungkin? Karena apa? Karena dia berpikir secara daging. Allah tidak beranak. Ya. Kalau dia beranak, siapa istrinya? Kalau istrinya disebut sebagai Maria, itu bukan istrinya, saudara-saudara. Sebab Maria ketika menerima anugerah itu, ia berkata, aku adalah hamba Allah. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika Tuhan Yesus itu disalib, apakah Tuhan Allah di dalam Yesus itu sudah tersalib? Kalau begitu siapa di sorga? Kosong sorganya. Ini konyol, saudara. Karena selalu mereka berpikir kalau menanggapi hal seperti itu tentang Yesus, mereka adalah berpikir secara daging. Sebab Allah adalah roh. Karena itu setiap orang yang menyembah Allah harus menyembah dalam roh dan kebenaran, bukan secara daging. Kalau kita memahami tentang Allah, kita memahami secara roh dan kebenaran. Jangan kita artikan secara daging, bagaimana mungkin? Maka kenapa itu saudara yang terkasih, Nikodemus dalam percakapan dengan Tuhan Yesus mengatakan, jika engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu Nikodemus berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi kalau mereka sudah tua? Jadi pemahaman, pengertian yang disampaikan Tuhan Yesus adalah perkataannya adalah perkataan hidup yang kekal. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kemudian setelah Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah
tubuhku. Jadi kalau orang Kristen ketika dia ikut di dalam perjamuan menerima roti, maka itu perlambang tubuh Kristus. Setelah itu saudara, dalam Matius pasal 26 ayat 27 dikatakan, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Inilah cawan perjanjian dengan darahku. Jadi anggur yang diperlambangkan itu sebagai darah Tuhan. Karena itu orang Kristen ketika ia mengikuti perjamuan kudus, ia makan roti dan minum anggur. Itu tandanya adalah darah dan tubuh Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sekarang sekali lagi, antara Paskah pada perjanjian lama dengan Paskah yang Yesus sendiri adalah sebagai anak domba sembelihan itu sebenarnya sama korelasinya. Sebelum Tuhan Yesus datang, maka Paskah anak domba yang dipersembahkan adalah kambing domba. Sampai kepada janji itu datang, itulah Yesus yang disebut inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ia berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi pada waktu Tuhan Yesus memberikan cawan yang berisi anggur itu kepada murid-muridnya, ia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kalau dulu darah anak domba itu diambil dan diusapkan di ambang pintu, sekarang darah itu kita makan dan minum dagingnya, ya, tubuh Kristus kita makan dan darah Yesus kita minum. Lambangnya adalah roti dan anggur. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang sudah jelas bagi kita semua bahwa dalam rangka pekerjaan Tuhan di dalam Yesus, Allah tidak bekerja secara serampangan. Karena dia Allah. Dia bekerja ribuan tahun. Dan segala nubuat yang disampaikan kepada bangsa Israel, itu sudah terpenuhi dengan sempurna di dalam Yesus. Karena itu saudara, kalau kita masih meragukan tentang Tuhan Yesus, maka kita adalah orang yang tidak akan pernah berjumpa yang namanya kerajaan sorga. Janganlah berbicara sorga kalau saudara tidak percaya Yesus. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Sebagaimana ia berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diserahkan kepadaku. Lalu kepada siapa lagi saudara akan berharap selain daripada Kristus Tuhan? Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini jelas sudah bagi kita bahwa barang siapa tidak makan daging Tuhan, tubuh Tuhan dan darahnya, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya Tuhan Yesus yang memberi jaminan seperti ini. Nah, karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka yang sudah percaya sudah menerima tubuh dan darah Kristus di dalam perjamuan yang kudus. Jadi perjamuan itu biasanya dilaksanakan pada waktu kematian Tuhan di Jumat Agung. Ya, dilaksanakan perjamuan kudus oleh semua orang-orang kudus di tengah-tengah gereja. Kemudian perjamuan juga dilaksanakan pada akhir tahun biasanya. Ya, di akhir tahun tanggal 31 itu dilaksanakan perjamuan kudus kembali untuk pembaharuan kehidupan memasuki tahun yang baru. Dan juga dilaksanakan perjamuan kudus sedunia. Di seluruh dunia melaksanakan perjamuan kudus bersama. Jadi dalam satu tahun orang Kristen itu melaksanakan perjamuan kudus sebanyak 3 kali. Jumat Agung, tutup tahun, dan perjamuan kudus sedunia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat selesai proses ketika Tuhan
memberikan perjamuan, melaksanakan perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, ia berkata, akan tetapi, aku berkata kepadamu mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Luar biasa, saudara. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa ini perjamuan terakhirku dengan engkau. Dan ia berkata, mulai hari ini aku tidak minum anggur ini lagi sampai di dalam kerajaan sorga, dan berjumpa kita bersama di sana baru aku akan minum. Itulah nasar Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan itu pasti akan terjadi. Karena segala yang diucapkan Tuhan Yesus, itu adalah janji Tuhan. Dan janji Tuhan seperti emas yang diuji 7 kali dalam perapian. Saudara-saudara ingin berjumpa dengan Tuhan yang benar di sorga kelak? Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kemudian baptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, agar engkau dikuduskan, menerima bagian di dalam penebusan darah Kristus, menerima urapan Roh Kudus dalam hidupmu, dan setelah ikuti perjamuan yang kudus, makan tubuh dan darah Kristus. Karena kalau saudara tidak makan tubuh dan darah Kristus, maka saudara tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan Allah. Semoga kiranya materi saya ini berkaitan dengan Paskah akan memberikan inspirasi kepada saudara-saudara sekalian. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Tuhan memberkati saudara-saudara di mana berada. Haleluya. Amin.